Hmm. Halo teman-teman, kita lanjutkan lagi untuk tutorial yang membahas chapter ke-17. 17 ini topiknya sebenarnya financial forecasting. Kalau di problems yang ada di halaman-halaman terakhir chapter 17 ini, sebenarnya banyak soal-soal yang meminta kita untuk melakukan perhitungan ya, misalnya kayak proyeksi gitu ya, dengan berbagai kasus gitu. Cuman kalau di sesi tutorial ini mungkin kita akan fokusnya ke mempertajam gimana menghitung perhitungan terkait dengan discretionary financing needs atau pendanaan tambahan yang dibutuhkan untuk em, melakukan eh, operasi bisnis ya, personal bisnis seperti itu. Jadi ya kita mulai aja seperti biasa, capture dulu soalnya, teman-teman coba lakukan perhitungannya, kemudian koreksi gitu, supaya sensor motoriknya teman-teman juga ngebantu yang memudahkan perhitungannya untuk ujian atau untuk kebutuhan lainnya kayak gitu. Jadi kita coba bahas dari 17.1. 17.1 ini ada Zapatera Enterprise sedang mengevaluasi kebutuhan pendanaan untuk tahun 2017. Jadi ada tahun 2016 dan tahun 2017. Di data ini ada tabel 2016 ya. Jadi untuk proyeksi selanjutnya yang 2017. Oke. Oke, perusahaan ini sudah menjalankan bisnisnya 1 tahun ini. Kemudian CFO-nya memprediksi bahwa eh, biaya operasional perusahaan, kemudian aset lancar, kemudian aset tetap, dan liabilitas lancar mereka akan tetap pada posisi eh, pada proporsi penjualan gitu ya. Jadi ketika penjualan naik gitu ya, misalnya 10%, maka operating expense-nya nggak akan meningkat gitu. Mungkin masih dalam ini ya, kapasitas range produksi mereka, misalnya kayak gitu. Kemudian current asetnya juga nggak, current asetnya ada di 25% of sales. Operating expense-nya berarti ada di same proportion ya, berarti. Kemudian next fix asetnya di 50%. Oke, cukup ini ya, cukup besar sih. Kemudian current liabilities-nya di 25%. Oke. Selanjutnya Zapatera itu punya 12 juta dolar di penjualan mereka dengan net income-nya 1,2 juta. Berarti untuk net profit margin-nya itu 10%. Kemudian perusahaan mengantisipasi bahwa penjualan tahun depan itu akan mencapai 15 juta dengan net income-nya 2 juta. Oke, jadi ada peningkatan net profit margin ya. Em, dengan adanya high rate of growth, eh, mereka akan menahan semua laba mereka untuk mendanai biaya dari investasi baru ya. Jadi gak ada kebijakan dividen ya untuk perusahaan ini.
Oke, kemudian kita dikasih struktur balance sheet-nya, not available di sini, not applicable di sini, akun-akun ini tidak berubah dengan adanya perubahan sales ya, dan diasumsikan akan tetap konstan untuk kebutuhan forecasting pendanaan, kebutuhan pendanaan di tahun berikutnya. Lalu kita diminta menghitung total financing requirements-nya atau total aset setelah terjadinya perubahan dengan asumsi-asumsi di atas ya. Terjadinya perubahan ini maksudnya uh, posisi total aset pada tahun depan gitu ya. Pada berakhirnya tahun depan gitu. Dan its net funding requirement atau discretionary financing needs for needed. Discretionary financing needed for 2017. Oke. Jadi buat buat review sedikit untuk discretionary financing need ini, teman-teman bisa dapat sebenarnya idenya dari selisih antara total aset dan total liabilitas plus ekuitas pada posisi perusahaan di tahun mendatang, kayak gitu. Nanti kita akan untuk menemukan DFN-nya ini, kita akan proyeksi si total asetnya berdasarkan informasi yang ada. Kalau total aset kan sebenarnya komposisinya hanya di current asset dan fixed asset ya, kayak gitu. Dan kalau proporsinya sudah ketahuan ya sudah nanti uh, by percentage of sales ya. Biasanya kita pakai metode by percentage of sales-nya berapa. Jadi misalnya aset lancar itu biasanya sekian persen dari sales, kemudian aset tetap itu sekian persen dari sales, atau mungkin juga aset tetapnya akan tetap segitu gitu. Nanti ketemu total asetnya berapa. Nah, total aset ini dijadikan asumsi untuk kita reach, kita mencapai suatu target sales kayak gitu. Jadi kalau kita mau dapat sales tertentu, ya kita butuh aset yang segitu gitu katakanlah. Makanya si perusahaan ini, si Zapatera ini kan mau naikin salesnya, tapi dia juga harus naikin asetnya. Ya, logikanya juga kayak kalau kita mau mendapatkan pendapatan lebih banyak gitu ya dari misalnya jualan baju gitu ya, kan kita harus beli stok baju lebih banyak lagi gitu, atau mungkin kita harus buka toko lebih banyak lagi. Kalau buka toko lebih banyak lagi berarti kita harus hire tim lebih banyak lagi kayak gitu. Nah itu kan juga berarti meningkatkan, uh, kalau hire tim kayak gitu kan berarti kan working capital ya. Berarti ningkatin kas itu untuk bayar gaji, bayar listrik kayak gitu. Kalau misalnya toko berarti kita, kalau misalnya bisa beli toko ya berarti uh, beli toko terus ya buat toko baru kayak gitu. Nah di sisi tadi di sisi total aset nih, di sisi aktiva aset dikurangi uh, liabilities plus liabilities. Jadi sebenarnya sama ya kayak uh, laporan raca ya, kan asif aktiva akan tetap balance dengan pasifanya begitu. Nah, kenapa ini tidak terjadi balance gitu? Nah, ini kita bisa bisa pahami dari konsep CDFN ini kayak gitu. Um, jadi kalau di sisi liabilitas apa yang terjadi? Biasanya juga ada asumsi-asumsi bahwa total liabilitas itu punya proporsi terhadap salesnya gitu. Katakanlah misalnya kalau kita beroperasional, punya bisnis misalnya tadi ya toko baju gitu misalnya.
em, dia bisa aja karena si perusahaan ini yang penjual toko baju ini hanya retail gitu ya, dia nggak memproduksi baju itu misalnya, ataupun dia memproduksi baju itu kan dia punya supplier ya, punya vendor gitu ya, untuk bahan-bahan bahan-bahan raw material mereka. Jadi biasanya untuk transaksi tersebut biasanya kita pakai utang dagang kayak gitu. Itu kan ada di total liabilitas. Nah, utang dagang itu kan cenderung sensitif juga terhadap sales gitu. Kalau sales kita naik, cenderung utang dagang kita akan naik gitu. Dengan kita bilang kepada supplier kita bahwa kemungkinan proyeksi penjualan perusahaan di tahun depan ini akan naik 10% gitu. Mungkin aku akan order ke tempatmu akan naik juga di sekitar mungkin 10-15% kayak gitu. Kalau misalnya suppliernya bagus, bagus banget mungkin akan naik 20%, 30% karena salah satu supplier yang dipercaya misalnya kayak gitu. Untuk bahan baku yang penting. Jadi utang dagangnya kemungkinan besar akan naik gitu, cenderung akan naik. Nah, di sisi ekuitas, eh, setelah perusahaan itu di akhir tahun depan itu beroperasi, dia kan akan punya namanya net income atau net profit atau earning after tax ya. Net income, net profit, earning after tax gitu ya. Atau earnings gitu. Yang nanti akan digunakan dapat diperuntukkan untuk dua hal, ya dividen dan laba ditahan dan return earnings kayak gitu. Nah, untuk dividen nanti akan apa ya, nggak mengubah struktur ekuitas kan kayak gitu, nggak tercatat nih kalau bayar dividen $500.000 katakanlah kan nggak dicatat di ekuitasnya gitu. Tapi kalau ada return earnings dari earnings yang ada, dari net income yang ada, kemudian di retain sebagian, itu kan nanti akan menambahkan common equity-nya atau ya ekuitas mereka seperti itu dicatat sebagai laba ditahan. Kalau common equity kan ada modal di store dan laba ditahan kayak gitu. Jadi nanti ada total ekuitas, total modalnya berapa. Nah, itu yang akan kita lihat selisihnya total aset dan total liabilitas dan ekuitasnya yang di masa depan itu akan seperti apa. Lalu logikanya karena total aset itu sama dengan uh, total aktiva itu sama dengan total pasiva, bisa jadi sama, bisa jadi berbeda, lebih tinggi asetnya, bisa jadi lebih rendah asetnya daripada si total liabilitas plus ekuitasnya daripada pasifanya kayak gitu. Itu bisa juga terjadi kayak gitu. Nah, berarti kalau di case ini kita coba akan breakdown satu-satu. Nanti akan kita coba hitung dengan asumsi yang ada, total salesnya berapa, sorry, karena total asetnya berapa, total ekuitasnya berapa, total liabilitasnya berapa gitu ya. Sebenarnya ini bisa di breakdown lagi gitu ya dari ini dari akun-akun ini. Jadi total aset itu sama dengan total current aset ditambah fixed aset gitu ya. Ini ada di buku juga sih. Kalau di buku tuh dia minus 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 terus ya. Tapi aku mempermudah aja supaya em, formula perhitungannya gampang gitu ya di hafal bahwa total aset sama total total aktiva sama dengan total pasiva gitu. Nanti total liabilitasnya kan berarti ada uh, current liabilities and long term liabilities ya, long term liabilities. Kemudian ditambah dengan di sini ada modal di store atau paid in capital. Paid in capital ditambah dengan retained earnings ya. Ataupun ada nama-nama akun lain gitu ya yang kita bisa identifikasi ya. Ya nggak apa-apa gitu, monggo nanti kita akan masukkan kepada uh, inti awal formulanya ini gitu ya. Atau notasi model awalnya ini. Oke, jadi di sini tadi peningkatannya akan menjadi 15 juta in sales, maka current asetnya di sini akan berubah menjadi 15 juta sama dengan 15 juta
dikali dengan 25%. Berarti 7.500.000 dibagi 2, 37.500 dibagi 2, 3,5, 3.750 ya, 3.750. Jadi karena asetnya sama dengan 3.750. Oke. Kemudian untuk fix asetnya, net fix aset ya, oke, net fix aset karena ada depresiasi ya, akumulasi depresiasi. Oke, di situ berarti 50%, ya 50% atau 15 juta dikali 50% sama dengan 7.500.000. Jadi di sini bisa kita ketahui si total asetnya itu sama dengan 3.750.000 ditambah 7.500.000 sama dengan 10 juta, 11.250. 11.250. Ini sebenarnya aku agak kurang yakin kenapa fix asetnya dia akan tumbuh ya. Cuman ya kayaknya nggak ada asumsi lain yang menunjukkan bahwa fix aset itu tetap. Jadi ya oke lah kita terima asumsi as series ya dari soalnya itu seperti itu. Ya, jadi kita udah ketemu nih si total financing requirements-nya, total aset di tahun 2017 itu adalah 11.250 dari yang awalnya 9 juta seperti itu. Untuk mereka dapat net income-nya 2 juta. Iya, jadi mereka perlu punya total aset 11.250 untuk dapat net income 2 juta. 11.250-nya ini nanti akan generate income sebesar 15 juta, dan 15 juta ini bisa setelah dikurangi biaya-biaya bisa menghasilkan net income 2 juta dolar. Oke. Kemudian dari sisi liabilitas, untuk current liability-nya di sini hanya ada account payable aja. Oke, account payable itu berarti sales-nya 15 juta dikali dengan 25%. Berarti 3.750 ya. Kemudian long term debt-nya, long term liabilities-nya itu sama 2 juta, maka total liabilities-nya sama dengan 5.750. 5.750. Kalau dari ekuitasnya, itu ada common stock nggak berubah 1 juta, kemudian ada modal di store, in capitalnya itu 1.800.000 dan retain earnings-nya 1.200.000. Nah, ini 1.200.000 ini yang akan kita coba cek dulu gitu ya, kita coba cross cek dulu. Apakah di tahun 2016 ini atau di tahun 2017 ada kebijakan pembayaran dividen
dari laba yang sudah ada sebelumnya tahun 2016 itu. Karena kalau misalnya ada dividen, nanti kita kurangkan dulu si laba ditahan ini, gitu kan. Supaya kita tahu nanti ekuitas di tahun depan tuh posisinya seperti apa. Kemudian nanti ditambah juga dengan em, lab, estimasi laba ditahan yang akan terjadi atau akan didapatkan pada akhir periode tahun berjalan perusahaan di tahun depan itu atau di tahun 2017 dalam konteks ini. Itu. Nah, kalau tadi di soal itu dia mengatakan bahwa mereka akan menggunakan seluruh labanya itu sebagai laba ditahan sebesar 2 juta itu. Jadi karena pertama dia nggak ada dividen, kedua dia menggunakan semua labanya sebagai laba ditahan. Jadi kita akan tambahkan 1,2 ini ditambah dengan net income-nya. Gitu. Jadi net earnings-nya sama dengan 1.200.000 ditambahkan dengan aku tulis dulu di sini sama dengan earnings 2016 2017 semua ya harusnya ya. Semoga teman-teman. Kemudian nanti dikurangi dengan dividen berapa pembayaran dividennya. Kemudian dividennya sebenarnya bisa karena yang tahun sebelumnya, bisa juga karena estimasi kebijakan pada tahun 2006, 2017 gitu. Jadi katakanlah mereka ya itu ya kalau di sini kan asumsinya dia laba ditahan semua, tapi bisa juga ada informasi bahwa tahun 2017 itu ada uh, dividen dari laba yang didapatkan tahun 2016. Bisa juga itu merupakan juga termasuk dividen yang akan dikeluarkan dari hasil operasi tahun 2017. Seperti itu. Earnings di tahun 2017. Jadi kalau di sini RE-nya 1.200.000 dikurangi 0, ditambah 2 juta. Jadi return rate sama dengan 3.200.000. Oke. Kalau di total untuk total ekuitasnya itu sama dengan 11832 6 juta ya. 6 juta. 6 juta. Maka total liabilitas plus ekuitasnya sama dengan atau gini berarti tot, untuk DFN-nya itu sama dengan total aset dikurangi dengan total liabilitas plus total ekuitas. Ya, berarti discretionary financing needed-nya sama dengan 11.250 dikurangi total liabilitasnya itu 5.750 tambah dengan 6 juta. 11.750 ya. Itu hasilnya negatif 500.000. Jadi kalau dia nilainya positif, jika total asetnya lebih besar daripada total uh, liabilitas plus ekuitasnya. Tapi kalau posisinya minus,
berarti total liabilitas plus ekuitasnya itu lebih besar daripada total asetnya. Nah, pada kondisi di eventnya tuh minus gitu, berarti perusahaan itu logikanya sudah punya pendanaan yang cukup untuk mendanai atau untuk mendapatkan sales sebesar 15 juta tadi gitu ya, dengan total aset yang hanya sebesar tadi 11.250 itu, seperti itu. Mungkin itu sih ya insight-nya em, untuk terkait dengan discretionary financing need. Nah, mungkin ini kalau misalnya terkait dengan insight-nya ya atau categories-nya, kalau misalnya DFN-nya itu minus gitu ya, kira-kira gimana atau apa yang bisa kita lakukan pada sisi pasifa supaya dia mendekati nol gitu misalnya, supaya pendanaan yang kita punya itu juga nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu lebih juga ya. Nah, itu kan ada faktor si liabilitas dan si ekuitas. Berarti kalau dari sisi liabilitas itu bisa jadi kita turunkan eh percentage of sales-nya, percentage of sales method dari akun di liabilitas. Misalnya kalau di sini accounts payable. Jadi konkretnya kita turunkan rasio AP kita terhadap sales. Gitu, ada yang di sini 25, mungkin nanti akan turun ke 20 atau turun ke 15 atau 10 gitu ya. Atau kita bisa membagikan dividen kayak gitu. Kita bisa akan membagikan dividen. Karena kan dividen kan mengurangi ekuitasnya kayak gitu. Jadi itu ya yang bisa didapatkan dari nilai DFN yang minus ya. Seperti itu. Baik, jadi kita lanjutkan untuk soal nomor 2 ya. Waduh, udah. Oke, kita lanjutkan untuk 17.2. Ceritanya ada Bison Manufacturing Forecast its sales next year. Perusahaan ini manufaktur melakukan proyeksi penjualan mereka pada tahun depan menjadi 6 juta dolar dan berekspektasi bahwa mereka akan mendapatkan 5% laba setelah pajak. Ya, jadi net income-nya, earning after tax-nya, atau net profit-nya 5% setelah pajak dari sales-nya ya. Pada proses melakukan proyeksi untuk kebutuhan pendanaan mereka, mereka mereka membuat beberapa asumsi gitu ya. Sebagai berikut, aset lancarnya sama dengan 20% dari sales, aset tetapnya akan tetap pada level 1 juta dolar. Kemudian ekuitas saham biasanya mereka itu ada di 0,8 juta dan mereka berencana membayar sebagian dari after tax earning-nya mereka ini sebagai dividen. Kemudian mereka memiliki utang jangka pendek dan dagang yang nilainya biasanya pada normal itu 12% dari sales. Dan mereka nggak memiliki utang jangka panjang.
Ya, lalu berapa nih financing needs for the coming year? Berarti total aset ya. Yang ditanya sebenarnya total aset. Ataupun kalau misalnya kita mau hitung sekalian DFN-nya mungkin juga bisa ya nanti. Kita coba cek ya. Jadi DFN seperti biasa itu sama dengan total assets minus total liabilitas plus total ekuitas. Kemudian untuk total asetnya sama dengan current asset tambah dengan net fixed asset atau fixed assetnya. Oke, kita hitung dulu coba total asetnya. Current asetnya itu 20% dari sales. Salesnya 6 juta, berarti 20%-nya itu 1,2 juta ya. Tambah dengan fixed asetnya itu tetap 1 juta. Maka total asetnya sama dengan 2,2. Wih, berarti sebenarnya sudah ketemu ya kalau cuma diminta mencari total financing requirements-nya gitu. Ya, tapi kita coba akan cari DFN-nya untuk total liabilitas sama dengan current short-term liability plus long-term liability. Total liabilities. Untuk short term-nya dia 12% dari 6 6 juta. 12% dari 6 juta berarti 600 ditambah 2 kali 6, 720 ya. 720 ditambah long term liability-nya 0 ya. Maka total liabilities-nya sama dengan 720. Untuk total equity-nya itu dari common, di sini ada common equity-nya ditambah dengan retained earnings dikurangkan dengan dividen. Um, Kalau dikurangkan dengan dividen, mungkin skenario-nya nggak kurang cocok ya di sini ya. Kalau dia di sini hanya earnings, mungkin cocok ya. Earnings, karena nanti sisanya retained earnings gitu. Atau oke lah, kita gini aja, tambahkan retained earnings saja. Retained earnings saja. Karena kan kalau di formula, apa namanya, di formula neraca, laporan neraca kan nggak ada dividen ya. Yaps, kayak gitu. Oke, jadi untuk total equitiesnya salah tulis ya. Jadi common equity-nya itu 0,8, 0,8 berarti 800.000 ditambah dengan retained earnings-nya itu dia itu labanya berapa ya? 5% dari 6. Kita panu dulu harus hitung dulu ya di sini berarti earnings-nya
sama dengan 6 juta kali 5%, sama dengan 10-nya 600, setengahnya 300. 300.000 ya. Ditambah return earnings-nya setengah dari earnings-nya. Berarti 100. Kita tetapkan di sini dividennya 50% dari earnings. Dividennya di sini 50% kali 300.000 sama dengan 150.000. Untuk return earning-nya sama, return earnings itu sama dengan 150.000. Maka untuk total equity-nya sama dengan 950.000. Oke, untuk cari DFN-nya kita coba hitung 2.200.000 dikurangi dengan 720 ditambah dengan 950. 1670. Berarti 2200 kurangi 167. Discretionary financing needed-nya kalau 30.700 berarti 530 ya, berarti 530. Oke, ada asumsi yang kelewat nggak? Nggak ada ya harusnya ya. Oke, jadi DFN-nya ketemunya 530. Artinya untuk mereka ini mau dapat labanya berapa tadi labanya? 300.000. Mereka perlu menambahkan pendanaan mereka 530.000 ya. Agak ini ya, agak uh, menggelitik ya ini ya, numbersnya ya. Berarti kita perlu cari pendanaan lebih besar daripada net income yang bisa kita dapatkan. Walaupun memang nanti kalau dengan operation atau bisnis operation lebih baik, maka expense-nya bisa diturunkan, net income-nya bisa lebih tinggi kayak gitu sebenarnya. Tapi oke ya, kita terima dulu series lagi karena ini contoh soal untuk perhitungan aja. Kemudian ini ada tool appliance. Kayaknya sih ini ya, perusahaan home decor ya, appliance. Kemarin sih salah sih ya, poultry itu bukan bukan ini ya, bukan peternakan ayam ya. Peternakan ayam tuh poultry, udah poultry. Tapi kalau pottery itu brand pottery itu home decor sih. Oke, tapi kita lanjut. Mereka ini punya eh, proyeksi untuk penjualan tahun depan itu 20 juta dolar. Kemudian saat ini penjualan mereka di 15 juta dengan posisi current asetnya 7 juta dan fixed asetnya 8 juta. Berarti total asetnya itu 15 juta ya.
Ya, total asetnya 15 juta saat ini. Net margin mereka 5% setelah pajak, berarti 750.000. Kemudian mereka memproyeksikan bahwa aset lancar ini akan meningkat secara proporsional terhadap peningkatan sales. Tapi fixed asset hanya meningkat sebesar 150.000. Oke. Saat ini mereka memiliki 1,5 juta di account payable, which vary directly with sales, berarti peningkatannya proporsional juga terhadap sales. Kemudian 7 juta di long term debt. Oke, nggak ada asumsi peningkatannya ya. Kemudian common equity-nya totalnya 6,5. Di dalamnya itu ada return earnings 4 juta. Laba ditahannya 4 juta, berarti sisanya itu modal disetor ya, atau paid capital. 2,5 juta ya, 2,5 juta. Kemudian perusahaan ini berencana untuk membagikan 500.000 sebagai dividen pada common stock mereka. Oke, oke. Jadi kita coba hitung lagi untuk yang A. Ini kan diminta untuk total asetnya ya. Kita fokus berarti ke proporsi di current asetnya dan fixed asetnya. Untuk total total aset, financing needs, vertical fund, itu total aset sama dengan current asset plus fixed asset. Di data tahun sebelumnya, proporsi current asset terhadap sales itu sama dengan 7 juta dibagi 15 juta ya. Jadi 7 juta dibagi 15 juta. Berapakah itu? 7 dibagi 15. 40. 47%. 46,67% aja. 46,67%. Maka current aset dengan sales baru itu sama dengan CA-nya berarti sama dengan 46,67% dikali dengan sales barunya itu 20 juta. Kita sama dengan dikali 20. 900. Sorry. 0,4667 dikali 20. 9.334.000. 9.334.000. Di current asetnya ya. Oke, untuk fix asetnya, fix aset fix aset
itu sama dengan fixed asset yang sebelumnya itu hanya naiknya 8 juta dari yang sebelumnya ya. Itu yang fixed asset sebelumnya 8 juta tambah dengan 100 sama dengan 8 juta 150. Maka total asetnya sama dengan 17.484. 17.484. Kemudian untuk yang B kita diminta proyeksi DFN-nya ya. Kita diminta memproyeksikan DFN-nya. Lagi-lagi DFN sama dengan total assets kurangi total liabilitas plus total equity. Total asetnya udah punya kita, total liabilitasnya ya kita lanjut. Total liabilities itu sama dengan peningkatannya proporsional terhadap sales. Current liabilities plus long term liabilities. Dapat liabilities. Current liabilities. Jadi kita perlu cari proporsi current liabilities terhadap sales. Itu sama dengan 1.500.000 dibagi dengan sales sebelumnya. Sebelum perubahan itu 15 juta. Dari sini ya. Ini yang 1,5 accounts payable-nya. Lalu untuk yang current sales-nya di 15 juta. Oke. Jadi sama dengan 10%. Maka posisi current liabilities baru terhadap sales baru terhadap proyeksi sales adalah current liabilities itu sama dengan 10% dikali dengan sales-nya 20 juta. Maka current liabilities-nya sama dengan 2 juta. Ya, untuk total equity-nya itu dia ada common stock kayak soal common equity ya, oke. Ada common equity, ada paid in capital tadi, dan ada retained earnings. Soal equity, untuk common equity-nya
Wait. Eh, berarti gini aja, common equity. Kita pakai sama aja sih sebenarnya mau padding itu mau common equity padding kita capitalnya lebih spesifik ya. Ya, padding capitalnya berarti 2.500.000 karena dari 6,5 ya totalnya, kemudian dikurangi dengan 4 juta return earnings di sini sebelum perubahan sebelum terjadi perubahan dari dampak net profit ya dan dividen juga. Jadi 2.800.000. Ya, wait. Return earnings-nya ini kita belum hitung ya. Hmm, net profitnya juga belum hitung sih. Plus return earnings gitu deh. Karena kita perlu beberapa data lagi, kita hitung dulu untuk net income-nya. Itu kalau nggak salah 5% dari sales yang baru, maka net income-nya itu sama dengan 1 juta. 1 juta. Kemudian dividen. Mereka mau bagi dividennya itu 500.000. 500.000. Maka return earnings-nya sama dengan 1 juta dikurangi 500.000 sama dengan 500.000 500.000 ya return earnings-nya. Jadi kita bisa masukkan lagi untuk total equity-nya sama dengan 2.500.000. Sebenarnya additional ya, additional ditambah 4 juta tadi, 4 juta ditambah return sisanya itu 500. Nah, untuk total equity-nya sama dengan 7 juta. Untuk DFN berarti total asetnya 17.484 dikurangi dengan total total ada yang belum ya. Sorry, total fix asetnya ya. Fix aset. Sebentar. Long term debt. Long term debt. Debt mereka itu 7 juta. Ketinggalan karena nggak ada perubahan ini sih. Nggak ada perubahan in percentage ya. Jadi total liabilities-nya sama dengan 2 juta ditambah 7 juta sama dengan 9 juta. Untuk total equity-nya 7 juta. 7 juta, 9 juta, 14 juta. Oke. Liabilitasnya 9 juta tambah ekuitasnya 7 juta. Maka DFN-nya itu 1,484 ya.
itu 48 ini ya. Oke. Fix asetnya udah nambah belum ya? Fix asetnya udah, oke. Oke, yang C ini ditanya berapa sih peningkatan terbesar pada sales yang dapat diprediksikan oleh perusahaan tanpa harus menggunakan DFN. Jadi kita akan otak-atik di di peningkatan salesnya ya. Kira-kira berapa dari em, increasementnya, increasementnya terhadap increasement si eh, aset, liabilitas dan ekuitas. Oke, sorry, tadi istirahat sebentar. Kita lanjutkan ya. Untuk poin C, jadi berapa peningkatan sales terbesar ya? Kalau misalnya dia nggak ada discretionary financing need-nya. Jadi asumsinya adalah peningkatan di total aset itu sama dengan peningkatan di total liabilitas plus peningkatan di total ekuitas. Yaitu sehingga nanti kita coba cari akan salesnya berapa. Em, jadi peningkatan itu maksudnya delta ya atau ya delta sih ya. Jadi aku coba buat notasinya dulu. Jadi delta dari total aset sama dengan em, delta dari total eh, liabilities ditambah delta dari total equities. Nah, kita akan coba breakdown dari komponen-komponen perhitungan total aset, total liabilities, total equities itu mana yang related to atau terkait dengan sales kayak gitu. Kalau di total aset itu kan ada current liabilities dan sorry, current asset dan fixed asset. Nah, yang punya proportion terhadap salesnya itu kan ini ya. Jadi kita berarti hitungnya hmm, kita hitungnya bisa dari proporsi current asetnya. Gimana ya memformulasikannya ini soalnya. Jadi mungkin ini sih ya teman-teman untuk menyelesaikan ini agak-agak keluar sedikit dari menyelesaikan soal dulu ya supaya ngasih gambaran. Untuk ngerjain soal finance gitu ya misalnya soal-soal kayak gini tuh kita nggak selalu punya rumus tetap ya. Kalau konsep atau misalnya debt to misalnya debt ratio gitu kan akan selalu total liabilities dibagi total aset gitu ya. Tapi untuk mencari total liabilitiesnya berapa, total asetnya berapa itu kan kita bisa pakai different approach ya, punya pendekatan yang berbeda-beda untuk menemukan si angkanya itu kayak gitu. Jadi
Kalau misalnya teman-teman punya ide lain yang bisa menjawab persoalan ini dengan apalagi dengan lebih mudah ya untuk menemukannya ya, itu berarti lebih baik lah kayak gitu. Eh, tapi untuk balik lagi untuk case ini mungkin aku coba kasih salah satu opsi cara menjawabnya lah kayak gitu ya. Nah, oke, balik lagi. Jadi proporsi dari gimana ya? Mungkin aku pakai notasinya proporsi, pakai percentage, proporsi dari current aset yang dikali dengan kenaikan salesnya ya, kenaikan salesnya. Atau kita coba bisa breakdown lagi sebenarnya dari delta current asset ditambah delta fixed asset, oke, sama dengan delta dari current liabilities ditambah delta dari long term liabilities ditambah total, sorry, delta dari strukturnya apa ya? Strukturnya paid in capital dan retained earnings. Delta dari paid in capitals ditambah delta dari retained earnings. Seperti ini ya. Ada dividen nggak sih? Nggak ya. Maksudnya oke ada dividen, cuma maksudnya nggak di dalam, sorry, nggak di dalam struktur ya. Gitu. Struktur neraca. Maksudnya. Oke, jadi kita bisa lanjut nih. Untuk delta CA-nya, kita tadi punya proporsinya itu 43%. Nggak salah. Oh, sorry, 46,67%. 46,67% dikali dengan delta salesnya. Nah, ini gimana yang sekarang? Terus deltanya. Ini tuh, oh, nice. Delta dari sales, kemudian ditambah dari deltanya fixed asset, itu 150.000. 150.000 sama dengan, nah untuk salesnya ini kita karena dicari ya, yang dicari itu kita apa namanya, kita lambangkan ya, kita lambangkan gitu. Kemudian delta current liabilities-nya harusnya ada sih, berarti 10% dari sales atau delta salesnya, berarti 10% dikali delta salesnya ditambah long term liabilities-nya nggak ada perubahan ya, berarti nol. Nol kemudian ditambah paid in capital-nya nggak ada perubahan. Kalau retained earnings-nya itu ada sebesar 50% dari sales ya, 50% dari sales. Ini berarti untuk paid in capital-nya 0. Kemudian ini ditambah awalnya itu kan dia 15 juta. Ini agak agak kompleks ya, sorry ya. 15 juta ditambah nanti delta salesnya berapa, kenaikan salesnya berapa. Berarti itu kan jadi total sales barunya, ya kan? Total sales barunya dikali dengan
net profit marginnya 5%, ya kan? Em, nanti kemudian dikurangi dengan dividen. Ya, ini untuk menemukan si peningkatan dari retail earnings, gitu ya nggak? Jadi kalau salesnya sebelumnya berapa, ada peningkatan, ya kan, sekian gitu. Kalau dikalikan dengan percentage itu ketemu net income ini kan masih dikurangi sama dividen, kayak gitu. Maka nanti ketemu si sisanya, retail earnings-nya itu kan delta peningkatan retail earnings-nya ya terhadap retail earnings sebelumnya. Kayak gitu. Dividennya 500.000 ya, sudah bukan 50% ya, 500.000. Oke. Coba kita hitung ya, 4667 sales ditambah 150.000 sama dengan ini berapa nih? Ah, 0,1 sales atau delta sales ya. Delta sales, delta sales. Em, ya lah, berarti ini karena kan kalau ditambah 0 ya sama ya 0,1 sales ditambah dengan 0 berarti yang pengaruh itu hanya di sini. 5%-nya 15 itu 5525 750.000 ya. 750.000 ditambah dengan 0,05 delta sales. Sales kemudian dikurangi 500.000. Oke, em, kita samain dulu aja, kita selesaikan yang sini. Berarti 250.000 ya, karena 750 dikurang 500 itu 250.000 ditambah 0,05 sales. Oke. Mana ya supaya enak? Berarti yang sisi sisi kiri kita jadikan sel semua, sisi kanan kita jadikan angka semua ya. Berarti 0,4667 dikurangi 0,15. 0,3167. 3167 delta cells. 15 ya. Sama dengan 150 dikurangi 250.000 dikurangi 150. 100.000. 100.000. Oke, berarti untuk ketemu delta salesnya itu sama dengan 100.000 dibagi 0,367. Dibagi 0,3167. 315.756,24. Jadi peningkatannya si sales itu maksimal 315.000. Kalau yang sebelumnya itu kan peningkatan salesnya itu sampai 5 juta ya. Dari 15 ke 20 kayak gitu. Nah, ini supaya kita nggak ada discretionary financing needs-nya 0 gitu ya. Maka kita cuma bisa maksimal naikin 315.000 dari 15 juta itu berarti
sekitar 15.387.000 gitu ya. Em, Sebenarnya bisa kalau teman-teman mau melakukan pembuktiannya juga, teman-teman masukkan angkanya ini dan coba ulangi perhitungannya dari sini. Jadi salesnya itu naik ke sini ya, ini berubah gitu ya, 20 jutanya jadi 15.300.000 sekian. Kemudian net income-nya juga berubah 15 anu sekian. Dividend tetap, eh, additional to retain earnings-nya, net income-nya pasti berubah. Maka additional to retain earnings-nya berubah. Lalu nanti ini berubah. Maka nanti ini berubah, ini tetap, eh, oh ini berubah. Total aset berubah, liabilitas berubah, ekuitas berubah. Gitu. Nanti kalau teman-teman mau membuktikannya ya, boleh sih kalau misalnya salah juga ya nggak apa-apa sih dikoreksi gitu ya. Tapi secara matematis sih aku cukup yakin sih ini sudah benar ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke 17.4. Ini em, banyak pengayaan. Jadi aku tambahkan sedikit. Ini banyak pengayaan terkait dengan matriks salah salah beberapa atau beberapa dari key financial ratios ya. Jadi rasio-rasio keuangan yang sering dipakai untuk melakukan analisis terkait dengan medical check up kesehatan perusahaan itu. Kayak gitu. Jadi kayak ada total asset turnover, kemudian average collection period. Average collection period ini sebenarnya ada di working capital management juga. Gitu sih. Kayaknya di sebelumnya nggak ada deh. Sebelumnya nggak ada sih. Jadi ya oke lah. Kita coba kerjakan. Lalu ada fixed asset turnover, inventory turnover, based on cost of goods sold. Oke, bukan bukan based on sales ya, based on cost of goods sold. Biasanya sih based on sales sih, setahu. Iya, ada yang based on sales, ada based kalau misalnya dia minta based on sales ya, nanti kita coba itu current ratio. Oke, current ratio, lalu sales diketahui, cost of goods sold-nya diketahui, debt ratio-nya diketahui. Kalau kita diminta, nah menemukan nih cash-nya berapa, inventory-nya berapa, karena receivable berapa, net asset berapa, total. Liabilities-nya berapa, ekuitasnya berapa, total. Mungkin cara terbaik kita untuk menemukan ini kayaknya sih aku prefer kita breakdown satu-satu formulanya si total asset turnover itu dari apa terhadap apa gitu ya. Tinggal nanti kita coba mulai satu-satu ya, ngurai salesnya itu masuk kemana, cost of goods sold masuk kemana, depresi masuk kemana gitu ya. Itu ya kita berharap ini udah ketemu ya angka-angkanya. Kita coba ya total aset itu dari sales dibagi dengan eh, total aset mereka. Kemudian untuk average collection period. Jadi ini konsep boleh deh aku review sedikit. Jadi ini tuh konsep eh, namanya average collection period, periode rata-rata koleksi, periode rata-rata pengumpulan. Ini tuh konsepnya berangkat dari ketika perusahaan itu memberikan penjualan secara kredit, artinya menggunakan piutang. Lalu piutang itu eh, dalam 1 tahun total total apa namanya total dalam total sorry, dalam piutang yang 1 tahun itu total 1 tahun itu
dia itu butuh berapa hari sih rata-rata koleksinya kayak gitu. Em, ya seperti itu. Jadi pembagiannya itu karena ini berkaitan dengan piutang, kita pakai akun account receivable. Account receivable, receivable dibagi dengan ini bisa dua nih. Bisa kita pakai daily credit sales-nya. Jadi rata-rata penjualan harian kita bisa dapat dari total sales dibagi dengan 365, ya kan? Credit sales-nya. Atau ya kita langsung aja tulis aja sih sales dibagi 365. Sales dibagi 365. Make sense ya, karena sales dibagi 365 hari itu kan daily ya, harian, penjualan rata-rata hariannya ya, kayak gitu. Nah, dari penjualan hariannya itu eh, berapa sih eh, berapa hari si nilai piutangnya itu bisa dikumpulkan gitu ya. Kalau semoga ini atau gini, misalnya kita coba mensimulasikan ya. Kalau dia nilai piutangnya itu sama dengan nilai salesnya gitu. Jadi semua penjualannya itu akan sebagai piutang kayak gitu ya. Gak ada cash nih, gak ada cash, piutang semua. Berarti kan katakanlah kalau di sini eh nilainya katakanlah coba kalau misalnya satu ya. Kalau misalnya satu dibagi satu kan berarti dikali satu satu dibagi berarti satu dikali 365 per satu ya. Jadi kalau akar subulnya satu, salesnya satu, dia kan gini. Oke, coba ya. Account receivable dibagi dengan sales per oh, sales per 365. Berarti kalau AR-nya satu salesnya satu, satu atau gini ya dibagi ya satu per 365. Ini kan sama dengan satu dikali 365 per satu. Tadi hasilnya kan sama dengan 365. Jadi average collection period itu sama dengan 365. Artinya apa? Supaya perusahaan itu bisa mengumpulkan semua piutangnya mereka dari proporsi sales yang mereka miliki, itu tuh mereka perlu 365 hari atau 1 tahun gitu. Atau ya, berarti selama mereka beroperasional, ya itu piutang semua gitu. Itu piutang semua. Kayak gitu. Jadi ya itu salah satu contoh sih ya. Kalau kalau misalnya nilai account receivable-nya itu tinggi mendekati sales. Artinya kan average collection period-nya itu akan semakin panjang. Dan ini akan menjadi resiko. Logikanya gini lah, pasti ketika kita itu menjual secara kredit semua atau piutang semua, kan belum tentu bisa tertagih ya, gitu. Dan periode penagihannya juga panjang nih. Dalam konteks ini digambarkan periodenya panjang, 365 hari. Itu jadi resiko gitu. Makanya kalau dalam matriks average collection period ini, hari yang semakin kecil mendekati nol gitu ya, itu makanya itu semakin bagus gitu. Jadi average collection period yang mendekati nol itu semakin bagus gitu. Ya, tapi juga kalau misalnya semuanya cash, artinya kan nggak ada ini ya, nggak ada akun account receivable-nya gitu. Biasanya sih perusahaan nggak kompetitif.
gitu, karena kan oh yang lain aja bisa ngasih utang, kok kamu nggak mau sih ngejual ke aku secara kredit gitu. Jadi malah kita nggak bisa naikin sales gitu. Jadi cenderung memang nilai average collection period itu lebih bagus agak rendah, tapi nggak rendah banget gitu, karena itu bisa sebenarnya average collection period itu digunakan sebagai bargaining eh, si penjual kita ya, sebagai penjual gitu loh, supaya kita bisa nih ngasih piutang ke para pembeli kita, supaya ya pembeli itu mau beli, tetap mau beli ke kita gitu, nggak ke kompetitor kayak gitu. Ya lah, semoga itu bisa ngebantu pemahaman ya terkait dengan average collection period, karena ini ada di chapter 18 sebenarnya, working capital management. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut di fixed asset turnover. Kalau turnover itu ini ya, turnover tuh beberapa kali putaran ya, kayak gitu. Jadi total aset itu bisa generate, kalau total aset turnover kan berarti total aset itu bisa generate berapa kali sih, dari berapa kali sales, berapa kali sih untuk mendapatkan suatu sales gitu. Eh, Total aset itu bisa melakukan berapa kali lipat kegiatan sih untuk dapat suatu angka sales gitu. Fixed asset turnover. Nah, ini fixed asset turnover ini kalau total asset turnover itu dari total asetnya sebagai pembagi. Kalau fixed asset itu ya dari fixed assetnya aja, nggak termasuk current asetnya gitu. Jadi simpelnya sih ini matriks untuk mengukur efisiensi dari nilai total aset yang kita miliki. Nilai kalau di total asset turnover itu berarti nilai total aset yang kita miliki. Kalau fixed asset turnover itu berarti nilai dari fixed asset yang kita miliki, kayak gitu. Seberapa seberapa baik sih si aset-aset kita ini terutilize, tergunakan, gitu, sehingga bisa generate sales. Kemudian untuk inventory turnover, berarti COGS-nya berapa dibagi dengan inventory. Ya, jadi turnover itu umumnya semakin tinggi ya semakin baik ya. Artinya kan tergenerate terus ya. Contohnya misalnya kita punya aset 1 M katakanlah, tapi penjualannya per tahun cuma 1 M gitu. Di satu sisi perusahaan lain ada yang total asetnya sama 1 M, tapi dia bisa generate 10 M sales gitu. Artinya kan dia bisa generate 10 kali lipat dari total aset yang dia miliki. Nah, makanya dia punya total aset turnover-nya 10 kali itu si kompetitor yang punya sales 10 M dibanding kita misalnya yang hanya dapat uh, sales tahunannya itu 1 M dengan total aset yang nilainya sama-sama 1 M kayak gitu. Jadi emang umumnya turnover ini semakin tinggi semakin bagus memang. Tapi pertama pasti ada nature-nya, bahwa ya namanya aset kan ada kapasitas produksi ya, kayak gitu, nggak bisa digeber sampai rusak gitu kan. Kemudian misalnya kayak pabrik atau gedung itu kan ada maksimal kapasitasnya gitu, baik secara produksi maupun dimasukkan berapa gitu kan ya. Eh, atau apalagi misalnya inventory kalau misalnya kita ngetok terlalu sedikit, jangan-jangan nanti malah orang nggak beli gitu, karena dia mau beli 5 tapi kita cuma punya stok 2 gitu, berharap apa namanya perputarannya cepat, tapi malah orang pada nggak beli, kayak gitu tuh yang terkait dengan turnover ya. Lalu ada current ratio. Current ratio ini kayaknya udah sempat dibahas di chapter-chapter sebelumnya. Dia current asset dibagi current liability. Kalau quick ratio itu hanya cash. Jadi inventory itu keluar, inventory dan AR ya, itu keluar. Jadi hanya cashnya aja dibagi current liabilities-nya aja.
Kemudian sales, oh, udah semua ya. Oke lah, tambahin debt ratio deh. Debt ratio itu total debt dibagi dengan total aset. Oke, kita bisa mulai dari mana nih? Cost of goods sold kita punya ya. Cost of goods sold kita punya, nanti ketemu inventory harusnya. Tapi nggak berkaitan sama yang lain ya. Em, Current asset, total asset turnover 2. Oh, sales. Ya, dari sales. Kan sales, ini sales, ini sales. Kemudian nanti di sini ketemu total aset ya, total aset dibawa ke sini. Nah, ini ketemu total debt juga berarti. Ini kita coba. Dari sales, kita coba dari total aset turnover. Turnover itu sama dengan salesnya kan 4 juta. Dibagi total asetnya, kita nggak tahu nih. Nah, kita mau cari nih total asetnya berapa. Kita tahu total aset turnovernya. Total aset turnover 2 kali. Berarti total asetnya sama dengan 4 juta dibagi 2. Ya kan? Bagi 2. Berarti total asetnya sama dengan 2 juta. Kemudian total aset sudah ketemu. Nanti di sini ketemu 2 juta. Kita boleh ya tulis. Bisa nggak ya di sini tulis? Agak tebal. 2 juta. 2000 aja deh. 2 juta. Kemudian apalagi ya? Average collection period ya. Coba average collection period. Nanti akan ketemu account receivable. Account receivable itu ada di sini ya. Di sini R dibagi sales, salesnya itu 4 juta, dibagi 365. 365. Oke. Dengan average collection period kita ketahui 9. Berarti 9 dikali 4 juta dibagi 365 sama dengan KR. KR-nya sama dengan 9 dikali 4 juta dibagi 365. 98.630,14. Kemudian karena sudah inventory ya. Kita coba inventory, berarti dari inventory turnover itu sama dengan COGS. COGS itu 75% kali 4 juta. Oke, dibagi dengan inventory. Ini kita akan inventory-nya. Kalau inventory berarti 75 juta dikali 4 juta itu 3 juta. Dikali 75%. 4 juta dikali 75% itu 3 juta. Dibagi dengan inventory turnover-nya. 3. Oke, maka inventory-nya sama dengan 1 juta.
Inventory sudah, current receivable sudah, next fixed asset. Ya, ya fixed asset turnover-nya bisa dari sini. Kita temukan berarti fixed asset, asset turnover, itu dari salesnya 4 juta, dibagi dengan fixed asset yang kita akan cari. Fixed asset berarti sama dengan 4 juta dibagi dengan fixed asset turnover-nya itu 5 kali, maka fixed assetnya itu sama dengan 4 juta dibagi 5, 800. Tinggal cash nih. Kalau cash itu berarti sisanya sih ya, harusnya ya bisa kita kurangkan dari total asetnya berapa gitu sih. Next fixed asetnya 800. Receivable-nya 986314, 98 630 koma 14. Inventorinya 1 juta, maka cashnya, kalau asetnya kan 2 juta ya, untuk asetnya 2 juta dikurangi dengan fix asetnya 800 dikurangi dengan 98.130,14, ups, 630, 98.630,14 dikurangi dengan 1 juta. Jadi 101.369. 101.369,86. Cash. Cash. Total aset dikurangi next net fixed asset AR inventory sudah. Oke, kita lanjut untuk mencari current liabilities, long term common stock, dan retained earnings. Kita bisa cari di mana ya? Current liabilities ada di sini, current asetnya ada di current ratio, current liabilities. Wait ya. Oh, oh kayaknya ada di sini ya. Total debt ya. Oke, berarti ada di total debt. Tapi long term debt-nya nggak ada ya. Um, hmm, hmm, hmm. Eh, Karena asetnya ada di. Oh ada sih, karena aset ada di sini sih. Di sini ya. Oh, oke, berarti bisa ketemu current liabilities-nya ya. Oke, bisa bisa.
Jadi kita ambil current ratio-nya sama dengan current asset. Assets dibagi dengan current liabilities. Dengan posisi current ratio dan current asset tadi diketahui, maka current liabilities-nya sama dengan current asset dibagi dengan current ratio. Current ratio. Untuk current assetnya itu, coba hitung dulu ya. Cash-nya itu 101.369,86 ditambah inventornya 1 juta ditambah account receivable-nya 98.630,14. 98.630,14. 1.200.000 kan aset. 1.200.000 dibagi dengan current ratio-nya 2. Maka current liabilities-nya sama dengan 600.000. Nah, ini untuk long term debt-nya ini berarti didapat dari perhitungan debt ratio. Nanti kita mau total debt-nya berapa, dikurangi dengan current liabilities-nya. Kayak gitu. Jadi kita hitung dulu ya debt ratio-nya sama dengan total debt dibagi dengan total aset. Untuk menemukan total debt, kita membagi debt ratio dibagi dengan total aset. Oh, sorry. Debt ratio itu debt ratio itu kita mencari total debt itu berarti debt ratio dikali total aset. Total aset. Berarti total debt-nya itu sama dengan 50% dikali dengan total asetnya 2 juta ya. 2 juta. Maka total debt-nya sama dengan 1 juta. Jadi kita sudah dapat nih si long term debt-nya itu sama dengan total debt dikurangi dengan current liabilities atau current debt ya. Maka long term debt-nya sama dengan 1 juta dikurangi dengan 600.000. Maka long term debt-nya sama dengan 400.000. Ya, udah ya. Berarti itu kemudian ini untuk common stock dari teknisnya gimana ya? 600, ini 400. Ya, harusnya total common stock dari returning 1 juta ya, supaya nanti totalnya di sini juga 2 juta. Oke, common stock ini dari
Ya, jadi aku baru cek soal tadi, ini juga nggak ada sih ya, apa asumsi tambahannya lain. Jadi em, ini ini bisa diasumsikan sendiri sih. Jadi kamu stoknya berapa, return earnings-nya berapa, karena nggak ada informasi tambahan ya. Ya mungkin saya total kamu stok data return earnings itu 1 juta. Ya, kalau mau dibagi 500 ya juga nggak apa-apa sih. Supaya mau pemudah aja sih. Udah. Jadi kalau ada soal-soal kayak gini mungkin yang ambigu, teman-teman bisa state aja asumsinya bahwa karena di soal nggak diketahui informasi tambahan terkait dengan kamu stock dan retail earnings, maka asumsi yang digunakan adalah ini. Oleh karena itu, nilai common stock dari retail earnings yang ada pada laporan raca adalah sekian. Gitu. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman untuk soal 17.1 sampai 17.4. Jadi ini menurutku cukup banyak key-key baru ya, kunci-kunci baru yang harapannya bisa ngebantu teman-teman untuk latihan sih. Jadi em, seperti itu. Kalau misalnya ada yang salah, mungkin aku bisa dikasih masukan ya, dikoreksi. Aku mohon maaf juga kalau misalnya mungkin ada salah omong, luput dikit gitu ya. Nanti kita bisa konfirmasi di kelas tutorial, kita em, coba diskusi lebih lanjut ya, mungkin terkait dengan aplikasi juga. Dan ya, kita ketemu lagi di sesi berikutnya.